Oke, selamat siang semua guru maupun teman-teman yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah proposal usaha sempol ayam keju kami. Ya, kita langsung masuk saja ke referensinya, yaitu yang bab pertama yaitu ada business overview yang berisi latar belakang, visi, misi, tujuan usaha kami, struktur organisasi, logo perusahaan. Yang kedua ada bab 2 yaitu analisis usaha yang berisi marketing mix yang terdiri dari produk, price, place, promotion, proses. Itu yang kedua ada di bagian manajemen produksi, ada kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lain, biaya operasional, proses pembuatan, analisis pasar. Habis itu bab ketiga ada analisis pasar yaitu SWOT, dan bab keempat yaitu perhitungan keuangan yang terdiri dari break-even analysis, balance sheet, estimasi pengeluaran, menetapkan harga jual, dan estimasi laba. Oke, yang berikutnya saya mengambil sebuah tokoh wirausahawan yang menginspirasi saya yaitu Tanjung Putri. Dia mengungkapkan bahwa semua berawal dari niat dan nggak mau susah. Nah, karena disitulah proses belajarnya. Nah, ini merupakan logo dari company kami yaitu Hard Time, Simply and Delicious. Berikutnya adalah problem dan solution. Nah, disinilah usaha kami memiliki problem yaitu permasalahan produk yang terlalu bergantung dengan keadaan tertentu. Contohnya, keadaan di mana kurangnya ketertarikan para konsumen pada sempol ayam. Namun dari itu, kami juga mempunyai solusi di mana kami mempunyai solusi untuk masalah tersebut, yakni dengan menambahkan salah satu varian rasa dari sempol ayam yaitu keju. Ya, ini dia foto profil saya, yaitu saya Nyoman Wirayoga Viswanathan dengan saya sendiri dengan Gmail, alamat emailnya wirayoga.viswanathan@gmail.com, dan saya ada di bagian manajemen produksi. Oke, kita masuk bab pertama yaitu business overview. Nah, di sini ada 4 orang dari tim kami, yaitu yang pertama saya sendiri Nyoman Nathan yang berada di bagian manajemen produksi, ada Arya Loka Aditya Gautama di bagian direktur usaha, ada Dipa Dana Diaksa di bagian keuangan, dan Muhammad Bayu Saputra di bagian marketingnya. Kita masuk visi, misi, dan tujuan dari usaha kami. Ya, visi dari usaha kami adalah dalam menjalankan usaha ini yaitu mewujudkan produk yang praktis, higienis, dan berkualitas. Untuk misinya, misi saya dalam menjalankan usaha ini yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, dan tujuan usaha ini adalah memenuhi kebutuhan konsumen dan melestarikan salah satu makanan khas daerah Indonesia. Kita masuk bab 2 yaitu analisis usaha. Dalam analisis usaha ada 2 yaitu marketing mix dan manajemen produksi. Dalam marketing mix yaitu ada terdiri dari produk, price, place, promotion, people opinion, process, physical evidence, productivity and quality, dan political power. Namun pada manajemen produksi yang terdiri dari kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, daftar peralatan lain, dan biaya operasional, dan tentunya juga serta proses produksi. Kita masuk ke marketing mix. Usaha kami ini tentunya menggunakan bahan tanpa pengawet dan tentunya peralatan-peralatan yang juga higienis. Yaitu dari tahap awal di mana kita mempersiapkan, lanjutkan dengan pembentukan, yang ketiga dilanjutkan dengan perakitan, dan yang terakhir adalah tahap finishing. Ya. Untuk yang slide selanjutnya yaitu produk di mana kami ini membuat sempol ayam keju, serta harga yang kami buat itu adalah Rp4.000 per tusuk. Dan tempat kami jual atau place yaitu di media sosial, serta untuk bentuk promosi yang kami lakukan adalah memberi promosi beli 5 dan 2 tusuk gratis 1 dan 3 tusuk, yaitu juga dengan menambah varian rasa pada sempol ayam seperti keju dan lain-lain. Untuk segmentasi pasar kami yaitu anak-anak dan remaja, dan target pasarnya itu adalah menengah ke bawah, serta positioningnya adalah harga yang reasonable sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan kami. Ya, produksi sempol ayam ini dapat bermanfaat untuk memenuhi minat para konsumen. Untuk yang selanjutnya adalah people, di mana ada 4 kriteria yaitu inovatif, ramah, disiplin, dan pekerja keras. Ya, untuk yang inovatif, di mana mampu mengembangkan ide-ide yang kreatif dan berinovatif tentunya. Untuk yang ramah, kriteria ramah dalam tutur kala dan tingkah laku dengan tujuan menarik minat para konsumen. Yang berikutnya adalah disiplin, yaitu berhasil menyelesaikan tugas dengan tepat waktu tentunya kita. Ya,
Yang berikutnya adalah pekerja keras, di mana kita mampu membuat produk tanpa mengeluh sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar. Berikutnya adalah proses di mana satu kali produksi menghasilkan 30 tusuk tempol ayam keju yang menghasilkan untuk yang membuat melayani konsumen itu dengan baik tentunya. Ya, berikutnya adalah physical evidence. Jadi ini merupakan perkiraan produk makanan sempol ayam kita yang akan kita buat nanti, yang akan kami buat nanti tentunya. Ya, yang berikutnya adalah political power, di mana usaha kami ini adalah menghindari penggunaan plastik, tapi kami beralih menggunakan kertas mika. Untuk menggunakan pengirimannya, kita menggunakan jasa pengiriman seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Ya, kita masuk ke penggunaan bahan baku. Tentunya di sini ada berbagai macam-macam bahan-bahan baku yang kita perlukan untuk membuat sempol ayam tersebut. Ya, yang pertama adalah daging ayam. Kita memerlukan 250 gram daging ayam giling dengan harga satuan Rp13.500 dan totalnya adalah Rp13.500 tentunya. Ya, kedua adalah tepung tapioka. Nah, kami memerlukan 150 gram dengan harga satuannya yaitu Rp3.000 dan dengan total harga Rp3.000 juga. Berikutnya adalah telur ayam dengan membutuhkan 1 butir saja. Harga satuannya adalah Rp2.500 dan total jumlahnya adalah Rp2.500 juga. Berikutnya adalah bawang putih. Kami memerlukan 4 siung bawang putih dengan harga satuan Rp5.000 dengan total harga Rp20.000. Yang berikutnya adalah bawang merah goreng. Dengan kita memerlukan 3 sendok teh, yaitu dengan harga satuan Rp7.500 dan jumlah total harganya Rp7.500. Berikutnya ada gula pasir 1 sendok teh, yaitu Rp12.000 dengan total Rp12.000 juga. Berikutnya ada garam 2 sendok teh dengan harga Rp7.500 dan jumlah totalnya adalah Rp7.500 juga. Berikutnya adalah daun bawang. Kami memerlukan 1 batang dengan harga satuannya Rp5.000 dan juga jumlah harganya yang Rp5.000 tentunya. Ya, berikutnya ada tusuk sate. Di sini kami bisa juga memerlukan 15 tusuk sate atau lebih, tapi di sini lebih tepatnya 15 tusuk. Lebih umumnya 15 tusuk itu harga Rp11.000 dengan jumlah total harganya Rp11.000. Yang berikutnya adalah merica bubuk 1/2 sendok teh, di mana harga satuannya adalah Rp1.000 dan jumlah total harganya Rp1.000. Jadi kami totalkan semuanya ini adalah Rp83.000. Kita masuk ke peralatan tentunya. Ya, di sini kami juga membutuhkan peralatan yang berupa panci, mangkok, spatula, pisau, dan kompor gas. Dengan panci dengan jumlah alatnya 1 buah, mangkok 2 buah, spatula 1 buah, pisau 1 buah, kompor gas, dan 1 kompor gas ya tentunya. Jadi semua itu kami totalkan dengan harga Rp250.000. Berikutnya masuk ke peralatan lainnya, seperti kami membutuhkan plastik dan kertas mika. Ya, plastik dibanderol dengan harga Rp1.000 dan kertas mika dibanderol dengan harga Rp2.000. Yang hasil akhirnya adalah Rp3.000. Ya, masuk sekarang ke biaya operasional. Yang pertama adalah transportasi, di mana membutuhkan dengan harga Rp20.000, gas dengan harga Rp10.000, air dengan Rp5.000, dan gaji karyawan dengan harga Rp25.000, dan kami totalkan menjadi Rp60.000 semuanya. Kita masuk ke proses produksinya, yang dimana yang pertama adalah perencanaan produk yang akan dibuat. Kedua, kita persiapan alat dan bahan untuk membuat produk ayam sempol keju. Ya, berikutnya adalah pembuatan produk sempol ayam keju, dan berikutnya lagi adalah evaluasi produk serta pengemasan produk, dan yang terakhir adalah pemasaran produk sempol ayam keju. Kita masuk bab 3, yaitu analisis SWOT. Ya, usaha kami memiliki strength, weakness, opportunities, dan threats. Ya, strength dari usaha kami ini adalah fast respon, pelayanan ramah. Begitu juga dengan weakness, di mana resistensi membeli secara online, ya biasanya bagi orang yang awam yang belum pernah bertransaksi secara online. Ya, masuk ke opportunities. Ya, usaha kami memiliki opportunities juga, di mana bisnis online ini memiliki peluang yang sangat bagus karena bisnis ini bisa dilakukan dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya, threats, yaitu di mana orderan yang dibatalkan secara seenaknya oleh oknum tertentu. Itu biasanya terjadi juga dalam setiap usaha. Ya, kita masuk bab keempat, yaitu keuangan. Pertama adalah break-even analysis. Kita masuk dari big loss, berikutnya dengan tahap loss, break-even point, profit, dan yang terakhir adalah high profit. Di sinilah kita menghitung BAP. Yang pertama fixed cost,
transportasi dengan harga 20.000, gas dengan harga 10.000 rupiah, jadi kita totalkan dengan harga 30.000 rupiah. Yang kedua adalah variable cost, di mana biaya bahannya adalah totalnya 83.000 rupiah dan biaya alat totalnya adalah 253.000 rupiah. Jadi kita totalkan dengan harga 336.000 rupiah. Masuk ke harga penjualan, labanya adalah 10%, jadi cara menghitungnya adalah variable cost plus laba. Ya, variable costnya adalah 336.000 ditambah 10% kali 336.000 rupiah. Jadi 336.000 ditambah 10 per 100 kali 336.000 rupiah. Jadi 336.000 rupiah ditambah 3.360 rupiah dengan total harga 339.360 rupiah. Jadi kita bagian menjadi 3.364 atau 4.000 per tusuk. Ya, kita masuk ke kontribusi per unit. Yang itu dengan rumus harga jual per unit dikurangin variable cost per unit. Ya, harga jual per unitnya adalah 4.000 rupiah dikurangin dengan 336.000 rupiah yaitu variable cost per unitnya. Jadi total harganya 332.000 rupiah. Oke, berikutnya adalah balance sheet, di mana kita sini memiliki aset yaitu peralatan dengan harga 253.000 rupiah. Untuk liabilities-nya, maksud saya ini utang, jadi kami belum melakukan untuk usaha ini, jadi ya belum ada utang lah kiranya aja. Dan untuk equity-nya itu modal usahanya yang kami harus siapkan adalah 1 juta rupiah. Kita masuk ke estimasi pengeluaran. Ya, total bahan bakunya adalah 83.000 rupiah. Total perlengkapan lainnya 253.000 rupiah. Total biaya operasionalnya 60.000 rupiah. Dan semua itu dijumlahkan dengan menjadi total harga 396.000 rupiah. Berikutnya adalah menetapkan harga jual. Yang pertama, harga satuan produksi dengan harga 10.000 rupiah dikali total pengeluaran dengan harga 396.000 rupiah dibagi hasil produksi yaitu 30 tusuk totalnya ditambah laba yang diinginkan yaitu 4.000 rupiah dengan total harga 27.200 rupiah. Masuk ke estimasi laba, dimana hasil produksi ini 30 dikali harga jualnya yang harga 4.000 rupiah dikurangin modal awal yaitu 1 juta rupiah dengan hasil akhirnya yaitu 880.000. Ya, di sini ada laba yaitu 4.000 rupiah dibagi modal yang tadi itu 1 juta rupiah dikali 100% dengan hasil totalnya 2,5% ya. Jadi sekian dari saya. Jika ada kalian yang berminat untuk menghubungi kami, kalian bisa cek di Instagram kami yaitu @hardtimecompany atau bisa lewat telepon di 6285 6458 12436. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa.